Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa di mana saja berada, para penggemar dakwah yang dimuliakan Allah, tahiyyatan thayyibah minni lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat dan segar bugar pada hari ini. Alhamdulillah kita melaksanakan puasa di siang harinya dan kita melaksanakan ritual malam Ramadan dengan qiyamul lail dan witir, tarawih dan baca Quran dan sebagainya, masih dalam keadaan Allah mudahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan hari ini kita akan mengangkat judul dahsyatnya istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada dua persoalan yang muncul dari judul itu. Pertama, pentingnya istighfar. Yang kedua, bagaimana istighfarnya Rasulullah yang membuat tidak hanya jiwa yang bergetar, tetapi malah alam semesta juga ikut bersama istighfar tersebut. Sebelum kita kaji istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perlu mengkaji sebenarnya secara bahasa istighfar itu apaan sih? Istighfar itu adalah, kalau dalam bahasa agama disebut al-i'tiraf bidzamb. Kita mengakui kita punya berdosa dengan Allah. Kita mengakui kita pernah melakukan dosa dengan Allah. Setelah pengakuan itu terjadi, seterusnya kita langkah satu langkah ke depan. Wa talabul maghfirah minhu anil itsm. Dosa yang pernah kita lakukan itu kita mohon kepada Allah untuk mendapat pengampunan. Apa arti pengampunan? Pengampunan adalah ada dua macam. Makna pengampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa kita ada dua macam. Yang pertama, pengampunan melalui dihapusnya dosa kita yang lalu. Dihapus. Dan tidak ada muncul lagi. Tidak kelihatan sama sekali. Yang kedua, bukan dihapus, tapi ditutup. Kayak orang Steve Egg. Tulisan itu di Steve Egg, tulisan itu masih ada di bawah Steve Egg itu. Cuma yang muncul adalah Steve Egg, nggak ada kelihatan tulisannya. Ditutup. Dosa kamu yang pernah melakukan zina, dosa kamu pernah menjadi korupsi, dosa kamu pernah menghancurkan negara, dosa kamu pernah mengibuli rakyat, dosa kamu pernah melakukan sesuatu kepada umat. Dosa itu adalah dua, dihapuskan sama sekali atau ditutup. Dosa itu di balik tutup itu ada dosamu, cuma tidak kelihatan. Itu makna istighfar dan makna pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami makna istighfar, sekarang kita melihat nabi-nabi banyak diminta oleh seseorang, oleh orang lain beristighfar. Itu kita, ya, antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diminta oleh seseorang untuk beristighfar kepada ayahnya. Ini kan cerita yang sudah masyhur sekali dan di mana-mana disebutkan cerita itu. Cerita itu kita lihat di dalam kalimat firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 80. Umpamanya salah satu kejadian yang terjadi pada zaman Rasulullah, di mana Abdullah putranya munafik yang paling besar,
putranya dedengkotnya munafik itu Abdullah bin Ubay. Putranya itu namanya Abdullah. Abdullah bin Ubay itu dedengkotnya munafik, sedangkan putranya itu adalah termasuk sahabat mulia, sahabat Rasulullah, dan orang terbaik juga dalam kalangan orang terbaik pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia orang-orang pilihan, orang-orang terhormat dari sahabat Nabi. Abdullah bin Ubay radhiyallahu an, anak dari putra dari Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu dedengkotnya munafik, meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat orang tuanya dedengkot munafik itu sakit. Ya, walaupun anaknya tahu orang tuanya itu penjahat kelas kakap, tapi yang namanya anak ingin orang tuanya itu terampuni dosanya. Dia pun, anaknya, putranya yang saleh itu datang kepada Rasulullah SAW meminta, ya Rasulullah, istaghfirlah. Tolong ya Rasulullah, minta kepada Allah untuk diampuni dosa ayahku Abdullah bin Ubay. Dengan air mata berlinang, karena Rasulullah SAW melihat anaknya sangat setia kepada orang tuanya. Pada saat itu belum ada larangan untuk istighfar kepada orang-orang yang kafir, orang munafik. Akhirnya Rasulullah pun memenuhi permintaan putra dari dedengkotnya munafik itu, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah pun memohon kepada Allah supaya Allah sudi kiranya mengampuni dosa munafik itu, ayahnya. Akhirnya turunlah ayat, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Kamu hai Muhammad memohon kepadaku, kata Allah, untuk saya ampuni dosa si munafik itu, ayah dari Abdullah, atau kamu tidak memohon kepadaku, la yaghfirallahu lahum, Allah, aku tidak akan mengampuni dosa si munafik itu. Saking dahsyatnya kejahatan yang dia lakukan terhadap Islam dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maknanya apa? Istighfar Rasulullah kepada munafik itu sempat ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini poin ada pertama, berhati-hati masyarakat kita sekarang yang mendengar kajian ini. Berhati-hati dalam mendiskreditkan agama Allah demi kepentingan sesuap nasi. Berhati-hati. Jangan untuk mengejar dunia agama Allah dikucilkan. Banyak sekarang kemarin-kemarin waktu saat terjadi pemilihan umum atau pilpres atau pilkada dan sebagainya. Banyak orang yang demi mengejar sebuah kepentingan dunia menghancurkan Islam, mendiskreditkan Islam, merendahkan Islam. Ingat, jangan masuk wilayah munafik. Kalau Anda sudah masuk wilayah munafik, jangankan Anda beristighfar, jangankan orang tuamu beristighfar, jangankan anak-anakmu, setingkat Rasulullah meminta maaf kepada Allah terhadap dosa Abdullah bin Ubay bin Salul munafik itu, Allah menolaknya. Kalau sempat dosa kita yang demi kepentingan dunia kita lakukan dosa itu, kita kucilkan agama Allah, kita rendahkan agama Allah, kita rendahkan Rasulullah, kita rendahkan ulama-ulama Islam, pada saat itu ingat, kalau sudah masuk wilayah munafik, jangan harap ada pengampunan. Sudah, setingkat, saya ulang. Satu, setingkat istighfar Rasulullah, dahsyatnya istighfar Rasulullah, tapi tetap Allah mengatakan, la yaghfirallahu lahum, tetap kata Allah tidak akan saya maafkan dosa si munafik itu. Satu. Yang kedua, anak-anak memahami orang tuanya. Balaslah jasa kedua orang tuamu. Di saat kamu sering melihat orang tuamu berbuat dosa, mintalah kepada Allah supaya dosanya dimaafkan oleh Allah. Ayo anak-anak, sabar. Anak-anak lihat ke wajah kedua orang tuamu yang sudah tua itu. Mereka pernah melakukan dosa.
Kamu jangan tinggal diam. Dalam bulan Ramadan ini kamu tadahkan kedua tanganmu kepada Allah, ya Allah. Orang tuaku pernah melakukan dosa. Aku paham. Orang tuaku paham. Orang tuaku itu paham juga. Tapi dia pernah melakukan dosa. Saya mohon kepadamu, ya Allah, ampunilah dosanya. Ini poin yang kedua. Kita pelajari dan kita pahami dari ayat tersebut, yaitu ayat surat At-Taubah ayat 80 itu. Saudara-saudara dan saudara-saudari seiman dan seakidah. Setelah kita pahami itu, coba lihat. Setingkat. Kemudian dosa antara anak dengan ayah. Sekarang kita coba mengkaji Al-Quran tentang istighfar. Dahsyatnya istighfar yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam di saat menzalimi Nabi Yusuf. Seperti saya katakan beberapa pertemuan yang lalu, Nabi Yusuf itu dizalimi oleh saudara-saudaranya karena merasakan orang tuanya lebih sayang kepada Yusuf daripada kepada mereka. Padahal tidak. Itu adalah su'uzzan daripada anak-anak melihat, kok anak yang satu itu lebih dicintai oleh ayahku daripada aku. Itu hanya su'uzzan kepada orang tua. Tapi meskipun demikian, dalam surat Yusuf ayat 97-98 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu, kata teman-teman saudara-saudara Yusuf alaihissalam mengeluh, merasa berdosa, datang kepada ayahnya yaitu Nabi Ya'qub. Dia bilang, mereka mengatakan, ya abana, wahai ayah anda, ayah kami, istaghfir lana, maafkan kami. Dzunubana, dosa yang pernah kami lakukan terhadap anakmu Yusuf, adik kami Yusuf. Inna kunna khati'in, kami bersalah. Maafkan kami, ayah. Kata ayah, saufa astaghfiru lakum rabbi. Saya akan mohon kepada Allah untuk diampuni dosa kalian yang jahat terhadap adikmu itu, Yusuf. Inna rabbi huwal ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan maha pengampun dan maha penyayang dan akan mengampuni dosa kalian. Saudara-saudara sekalian, di sini juga kita dalam hidup rumah tangga ada kesalahan kakak terhadap adiknya, ada kesalahan abang terhadap adiknya terhadap abangnya, terhadap kakaknya dan segalanya. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau sering menuduh orang tua kita tidak sayang sama kita, lebih sayang kepada adik kita, lebih sayang kepada kakak kita, itu dosa. Ayo, selagi orang tuamu masih sehat, katakan kepada orang tuamu, ya Bapak, saya bersuudzon terhadapmu selama ini. Maafkan saya sebelum Bapak meninggal dunia. Maafkan saya sebelum kami meninggal dunia. Ngomonglah belak-belakan dengan orang tuamu karena perilakumu terhadap adik kakakmu dan merasakan orang tuamu kurang adil dalam memberikan, dalam kasih sayang terhadap kalian anak-anak yang mereka miliki, yang anak-anak mereka yang telah lahir, Allah lahirkan dari mereka. Biasa adik merasakan ayah abang lebih disayangi oleh ayah, oleh mak. Adik lebih banyak disayangi oleh mak. Itu biasa. Dan itu adalah kalau ayah tahu, itu tersinggung ayah. Sebaiknya sebelum ayah meninggal dunia, sebelum bapak meninggal dunia, kembali kepada Allah, dan orang tuamu meninggal dunia, dekatin beliau, khususnya di bulan Ramadan, bulan suci ini. Pegang tangannya, katakan, cium jidatnya, ayah, mak, maafkan saya. Saya suudzon kepada bapak dan ibu selama ini. Saya kira adik saya lebih engkau cintai. Abang saya, abang kami lebih engkau cintai. Rupanya sama semua, maafkan saya. Itu lebih baik kita berpijak kepada sejarah Nabi Yusuf dengan keluarganya dan dengan dengan orang tuanya Nabi Ya'qub alaihissalam. Kemudian, saudara-saudari pemirsa di mana saya berada, coba kita lihat istighfar Nabi juga. Rasulullah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lain lagi ceritanya. Beliau itu pernah menyesal beristighfar kepada ayahnya. Ya Allah,
Bagaimana sampai menyesal ya? Lihat dalam surah At-Taubah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu. Jadi pernah dulu antara Nabi Ibrahim dengan orang tuanya, ayahnya, kalau tafsir menyebutkan nama orang tuanya Azar, pernah menjanjikan bahwa kalau Azar merubah kejahatannya, tidak lagi menyembah patung dan menyembah Allah, Nabi Ibrahim akan meminta maaf dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh ayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimaafkan dosanya. Berdasarkan itu Nabi Ibrahim sering memohonkan pengampunan Allah kepada orang tuanya Azar. Cuma tiba-tiba setelah meninggal Azar, falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah, setelah meninggal dunia ayah Nabi Ibrahim Azar, ternyata Azar itu masih belum beriman kepada Allah, masih menyembah patung. Pada saat itu tanda kutip Nabi Ibrahim menyesal terhadap istighfar yang pernah dia lakukan kepada orang tuanya. Tabarra'a minhu. Ibrahim tabarra'a minhu. Melepas tangan, menyesal terhadap istighfar yang pernah beliau lakukan kepada orang tuanya. Itu penyesalan. Ingat kalimat. Jangan sampai anak kita menyesal beristighfar kepada Allah untuk dosa kita. Dia selalu berdoa kepada kita untuk masuk syurga, untuk diampuni dosa oleh Allah. Karena kita ini tidak pernah merubah diri kita dari yang tidak baik menuju baik, hanya sia-sia anak itu beristighfar kepada Allah. Jangan sampai anak kita menyesal pernah beristighfar kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu. Jangan sampai mereka menyesal. Ingat, sudahlah Nabi Ibrahim pernah menyesal karena ayahnya tidak pernah mau berubah. Setelahnya itu di penghujung pertemuan kita ini, apa sih faedah istighfar itu sebelum kita melihat selanjutnya? Istighfar itu kalau melihat kepada surat Hud, di dalam surat Hud disebutkan wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan. Hai manusia, istighfarlah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Setelah tahap istighfar sudah terjadi, belum cukup. Tsumma tubu ilaihi, bertaubat kepada Allah. Kalau itu dua posisi. Pertama, setelah kita melakukan dosa, kita harus melakukan istighfar. Istighfar saja belum cukup. Langkah yang kedua, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kalau itu bisa kita lakukan, yumatti'akum mata'an hasanan. Allah akan memberikan kepada kita kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Ingat. Dari sini kita pahami bahwa ada beberapa unsur. Yang pertama, kita selalu dianjurkan beristighfar kepada Allah terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Dan itu belum cukup. Langkah yang kedua yang perlu kita tempuh, kalau mau benar-benar kita wujudkan hidup ini bermakna, tubu ilallah. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan taubatan nasuha. Kalau itu bisa kita lakukan, khususnya di bulan Ramadan yang suci ini, yang agung ini, yang mulia ini, yumatti'akum mata'an hasanan, diberikan sesuatu yang paling baik dalam hidup ini, tidak pernah diberikan kepada siapapun juga kecuali kepada orang yang istighfar, dan tahap kedua dia taubat kepada Allah. Apanya? Kalau dalam tafsir disebutkan sesuatu yang baik itu adalah persoalan dunia dirapikan, dunia kita dirapikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab istighfar dan berani melangkah kepada taubatan nasuha. Yang kedua, diberikan manafi' ad-dunya al-jasadiyah, kesehatan yang Allah berikan.
Allah berikan sehat. Material madiyah diberikan. Material diberikan dengan sempurna. Kalau nggak percaya, coba mulai malam Ramadan ini kita istighfar, kemudian melangkah kepada taubat. Lihat setelah COVID berakhir nanti. Allah akan buka pintu rezeki kepada kita. Jangan takut, jangan takut. Tapi dengan catatan mulai istighfar dan melangkah kepada taubatan nasuha. Pintu rezeki dibuka oleh Allah, kesehatan dibuka oleh Allah. Wal fadail an-nafsiyah min ilmin wa adabin wa khuluqin. Dan yang paling hebat yang tidak kalah pentingnya adalah kita diberikan oleh Allah seperti seorang sosok yang penuh dengan keilmuan, penuh dengan sopan santun dalam hidup, dengan akhlak mulia dalam masyarakat. Karena kita sudah mulai istighfar yang pertama dan melangkah kepada yaitu taubatan nasuha. Saudara, saudari pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sebenarnya saya lebih setuju kepada teman-teman yang mengajak Indonesia perlu istighfar. Ada teman-teman dalam keadaan ekonomi sudah morat-marit, sudah hancur. Dengan sebab apa kita nggak usah saling menyalahkan. Tapi yang jelas ekonomi kita sudah mulai menurun, sangat-sangat menurun. Malah ada sebagian orang yang sudah mengatakan down betul sudah ekonomi. Saya tidak masuk ke situ. Sehingga jalan keluarnya saya mendukung orang-orang, teman-teman, para ulama-ulama yang mengatakan Indonesia perlu istighfar. Dari mana kita paham? Untuk membangkitkan ekonomi kembali perlu dengan istighfar. Kita lihat dari mana? Coba kita lihat dalam umpamanya surat Nuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim yang ke-10 dan yang ke-11 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar itu Allah akan mengampuni dosa umat. Setelah Allah mengampuni dosa umat, yursilis samaa, pasti hujan akan diturunkan alaikum midrara. Midrara alaikum midrara sesuai dengan kebutuhan. Kalau hujan sudah turun, setelah itu ekonomi akan maju. Itu dulu karena umat ketergantungan dengan hasil bumi. Sekarang pun masih dengan hasil bumi kita sangat ketergantungan. Wa yumdidukum, Allah akan berikan melimpah ruah kepada kalian yang mau istighfar bi amwalin, ekonomi meningkat, wa banin, anak keluarga sehat, wa yaj'al lakum jannatin, hidupnya luar biasa bagus, wa yaj'al lakum anhara, puas hidup dan fasilitas hidup ini luar biasa Allah berikan dengan sebab istighfar kepada Allah. Makanya kadang sekali lagi saya katakan kepada sebenarnya pemerintah sudah tiba saatnya mengajak umat Islam semuanya untuk Indonesia beristighfar untuk mendongkrak kembali ekonomi yang mulai sudah sangat-sangat menurun sekarang. Dengan sebab apa? Kita nggak usah kaji di sini. Kemudian kita lihat dalam surat Hud juga hampir sama dengan dalam surat Nuh tadi. Kemudian baru kita mulai Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau beristighfar. Coba kita lihat dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak disebutkan hadis ini adalah bersanad sampai kepada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man qal, siapa yang mengucapkan Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Astaghfirullahal azim, kepada Allah yang Maha Agung saya minta maaf. Kepada Allah yang Maha Besar, yang Maha Mulia, astaghfirullah, saya minta maaf ya Allah. Allah la ilaha illahu, kami tidak memiliki Tuhan selain Allah. Allah yang kami minta maaf itulah Tuhan kami. Al-Hayyul Qayyum, selalu tidak pernah tidur. Al-Qayyum punya kekuatan. Wa atubu ilaihi, dan saya bertaubat kepadanya.
Lihat, suara Rasulullah mengucapkan itu. Rasulullah mengatakan, Astaghfirullahalazim, kata Rasulullah. Hanya kepada Allah yang Maha Agung dan Mulia, aku memohon maaf. Ini suara Rasul, coba lihat. Setingkat Rasul. Itu cara istighfarnya. Alladzi la ilaha illahu. Aku tidak memiliki Tuhan selainnya. Al-Hayyul Qayyum, selalu dalam keadaan siap untuk membantu dan menjaga ciptaannya. Al-Qayyum, dan mampu memberikan sesuatu yang tidak mampu oleh orang lain. Wa atubu ilaihi, dan saya taubat nasuha kepadanya. Setingkat Nabi, itu istighfar Nabi. Beliau selalu mengatakan 3 kali. Itu Nabi. Apa faedahnya? Ghufirat lahu dhunubuhu. Kata Rasulullah, siapa yang membaca istighfar tadi, seluruh dosa yang pernah dia lakukan, seluruh kesalahan yang pernah dia amalkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita kadang-kadang sampai sekarang banyak dosa kita lakukan. Umur kita sudah seperti ini. Belum tentu kapan kita akan kembali kepada Allah. Jangan-jangan kita sudah mendekati dengan ajal. Tapi banyak dosa yang belum kita lakukan. Ayo kita mulai. Siapa yang membaca istighfar itu, memahami tujuannya dan maknanya dan menetapkan dalam hidup, Allah memberikan kepadanya pengampunan kepada dosa yang pernah dia lakukan sebanyak apapun. Wa in kana, dalam hadis bukan wa in kana fara minaz zahfi, meskipun dia pernah lari pulang takut dalam melawan orang kafir dalam peperangan. Itu orang yang masuk dalam wilayah peperangan. Kemudian dia takut, dia lari balik pulang ke rumahnya dan mati dibunuh dari belakang. Atau tidak mati dibunuh. Itu adalah dosa besar. Meskipun orang itu telah melakukan dosa besar, tapi dengan ucapan Astaghfirullahalazim, Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Allah ampuni tanpa ragu-ragu kita. Itu hadis sahih dalam Mustadrak Al-Hakim. Itu satu. Sebagai terakhir, sebenarnya belum selesai ini. Kita mau kaji, cuma karena keterbatasan dengan waktu. Nabi dalam kitab Sunan Nasa'i, hadis sahih, Nabi pernah mengucapkan, coba lihat istighfar Nabi. Yang dahsyatnya lagi yang kedua, kata Nabi, Allahumma ya Allah Tuhanku. Ini Rasulullah yang mengatakan, ya Allah Tuhanku, tahhirni minadz dzunub wal khataya. Tolong ya Allah, bersihkan aku dari dosa yang pernah aku lakukan dan kesalahan yang pernah aku laksanakan. Ya Allah, bersihkan aku. Setingkat Nabi mengatakan seperti itu. Di mana kita? Kenapa kita tidak melakukannya? Padahal tiap saat siang dan malam kita melakukan dosa. Umur kita sudah sangat cukup. Jangan coba-coba mengelak. Kalau mau kembali kepada Allah dalam keadaan selamat dari dosa, setingkat Nabi yang tidak pernah melakukan dosa, beliau mengatakan, Allahumma tahhirni, ya Allah, sucikan aku minadz dzunub, daripada dosa, wal khataya, daripada kesalahan yang pernah aku lakukan. Sucikan aku ya Allah. Siapa Nabi? Apa yang disucikan? Memang Nabi sudah suci. Tapi saking begitunya dahsyatnya istighfar dan taubat Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, bulan Ramadan. Semakin hari semakin kita ditinggalkan oleh Ramadan. Ayo, bergabung dengan istighfar. Bergabung dengan istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istighfar para nabi-nabi. Ayo kepada anak-anak, ingat orang tuamu. Istighfar kepada Allah untuk dosa yang pernah dilakukan oleh orang tuamu itu. Ayo orang tua kepada anaknya. Ayo adik-adik kepada kakaknya. Minta maaf adik-adik kepada orang tua bahwa kamu selama ini suuzan kepada orang tua. Anda mengatakan seakan-akan orang tua lebih sayang kepada adik kakakmu daripada kamu. Ayo istighfar kepada Allah, minta maaf kepada orang tua, minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada orang tua, minta maaf kepada semuanya. Ayo kita buka lebaran baru dengan Ramadan ini
amalan-amalan saleh kita lebih banyak yang kita lakukan dalam Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah bukan Ramadan terakhir bagi kita, tapi Allah yang paling tahu, yang Maha tahu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sehat dan jauh daripada coronavirus atau COVID-19 yang sedang berjalan ini. Ya Allah, angkatkan penyakit yang kami takuti ini, ya Rabbal Alamin. Para hadirin, pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin ada pertanyaan satu dua. Kalau tidak ada, kita sebenarnya insya Allah kita, kalau diizinkan kepada saya, kita akan sambung lagi istighfar ini. Dahsyatnya istighfar Rasulullah SAW, banyak hal yang kita mau katakan, mudah-mudahan bermanfaat. Para hadirin, sekali lagi saya katakan, kondisi COVID-19 ini adalah mewabah, sudah mendunia, pandemi sudah mendunia. Dan Indonesia, saya tidak mengatur-nakutin, yang pengumuman dari pemerintah resmi, hampir 10.000 orang sudah terkena. Ini setiap hari terus membengkak. Pertanyaannya, ya Allah, kami jangan kena, ya Allah. Kan begitu. Jangan kena, keluarga kami jangan, ya Allah. Itu suara kita. Tapi Allah akankah mendengar? Saya yakin doa kita dalam bulan Ramadan tidak akan sia-sia. Tapi berdoa yang benar. Duduk depan Allah dengan khusyuk. Ayo bersihkan dirimu dari dosa. Taubat kepada Allah. Tidak mungkin dosa, tidak mungkin doa orang yang sudah diterima taubatnya akan ditolak oleh Allah. Tidak mungkin. Kecuali kalau dia berdoa kepada orang-orang yang tidak sepantasnya dia berdoa. Seperti Rasulullah berdoa kepada orang kafir. Ayo saudara-saudara, saudari-saudari sekalian, bergabung dengan benahi dirimu. Ramadan ini adalah Ramadan sangat penting, khususnya Ramadan ini kita lakukan di luar masjid, ibadah-ibadah di luar masjid, syiar-syiar Ramadan tidak kelihatan. Ya Allah, apa yang akan Engkau berikan kepada kami? Biar Allah yang tahu. Ya Allah, berikan yang terbaik kepada umat ini, ya Rabbal Alamin. Mari saudara-saudaraku seiman dan seakidah, kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad khususnya dalam kondisi wabah seperti ini. Sebelum itu, insya Allah setiap pagi kita akan bertemu dalam waktu yang sama. Mudah-mudahan saya dan Bapak dan Ibu pemirsa semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan panjang umur, dan kita jauh daripada COVID-19 yang kita lari darinya selama ini, dan diselamatkan orang baik. Dan kita khusus malam hari ini kita doakan kepada dokter-dokter, para medis dan para perawat yang banting tulang siang dan malam. Mereka pasang badan, bukan karena profesi mereka, mereka pasang badan tentang bahaya yang paling besar itu untuk mengobati saudara-saudara kita, mengobati teman-teman kita. Kepada para medis dan para dokter dan para perawat, Allah berikan kesehatan, Allah jaga keluarganya. Dan kepada orang-orang yang selalu membantu hal-hal seperti itu, Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan dari keturunan kami orang-orang yang seperti mereka, dokter yang berani masuk dalam wilayah bahaya untuk menyelamatkan umat. Berikan mereka, ya Allah, pahala yang sebesar-besarnya. Doa dari kami. Berikan mereka pahala, ya Allah, yang sebesar-besarnya. Berikan mereka keselamatan, beli mereka dan keluarga mereka, ya Rabbal Alamin. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma Rabbana kashif 'annal 'adzab inna mu'minun. Rabbana kashif 'annal 'adzab inna mu'minun. Rabbana ikshifnal 'adzab inna mu'minun. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.